Hari pertama masuk neraka, cek. Di sini udaranya sangat menyala, abangku. Gas, buat kalian ikutan kayak sini yuk, gratis video Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, akhir-akhir ini ada satu video yang viral, video buatan AI yang memperlihatkan seolah-olah beberapa orang masuk ke dalam neraka sambil merekam diri mereka. Ada yang tertawa, ada yang bergaya seperti vlogger, seakan-akan sedang berada di tempat wisata. Jujur, sebagai seorang muslim, kami merasa khawatir, miris, sekaligus sedih. Kenapa? Karena ini bukan sekedar video biasa. Ini sudah menyentuh hal yang sangat sakral dalam agama, yaitu neraka. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu beberapa video AI yang sedang viral, agar kita punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan kita bahas. Hari pertama di neraka, guys. Bareng teman lama gue nih, ternyata masuk neraka juga. Ayo! Kalian yang masih ngelakuin dosa, nanti ketemu gue. Bukan karena dosa, cuma pengen jalan-jalan aja. Nah, ini namanya kolam rebus dosa. Biasanya buat yang suka ngambil korek, temen. Tapi tenang, cuma 3000 derajat kok. Anget-anget kuku lah ya. Pokoknya guys, neraka tuh panas. Tapi asal hati adem, semua aman. Jangan lupa like, komen, dan follow biar nggak nyasar ke tempat kayak gini. Hari pertama masuk neraka, cek. Noval, Huda, Mufti, Kadie, ulin ke neraka atuh. Aing mah betah di dia jeung si awal, cuy. Geus panas tapi rame. Hari pertama masuk neraka, cek. Di sini udaranya sangat menyala, abangku. Gas, buat kalian ikutan kayak sini yuk, gratis video Agus, Edward, Epul. Ulah gawe wae, kadia ka neraka. Teman-teman semua, kita pahami bersama-sama ya bahwa neraka bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan hiburan, bukan pula bahan candaan atau bahan untuk konten ya. Neraka itu bukan efek CGI, bukan tempat fiksi. Neraka adalah tempat siksa yang nyata, yang dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah, karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Coba kita renungkan, Rasulullah SAW saja ketika mendengar suara batu jatuh ke dasar neraka, beliau sampai menangis dan menggigil. Para sahabat pun takut luar biasa ketika disebutkan ayat-ayat tentang siksa. Mereka yang imannya kuat, yang hidup di sisi Rasulullah SAW, langsung menangis setiap malam karena takut terhadap siksa neraka. Mereka takut tidak selamat di akhirat. Tapi hari ini kita malah membuat simulasi neraka untuk lucu-lucuan. Teman-teman semua, kita harus sadar, walaupun niat pembuat video itu mungkin baik, mungkin ingin menyadarkan orang tentang akhirat, tapi cara menyampaikan pesan itu penting. Jangan sampai karena alasan niat baik kita melecehkan kesucian ajaran agama. Apalagi jika sampai dianggap mempermainkan ayat-ayat Allah atau azabnya, itu bisa jatuh ke dalam dosa besar, bahkan bisa mendekati kekufuran jika tidak hati-hati. Dalam Islam, adab itu nomor 1. Bahkan ketika membaca ayat tentang neraka pun, para ulama kita terdahulu menangis ketakutan, bukan malah membuat ilustrasi yang menyeramkan, lalu diberi backsound lucu, caption dramatis, atau ekspresi berlebihan, seperti sedang syuting film horor. Kalau kita benar-benar takut neraka, apakah kita berani membuat konten seperti itu? Kalau kita sadar neraka itu tempat paling mengerikan yang Allah ciptakan, apakah kita masih bisa menontonnya sambil tertawa? Kita harus introspeksi diri teman-teman. Jangan sampai demi konten, demi viewers,
kita kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sering menganggap agama ini sebagai konten, ya, sebagai tema konten, bukan sebagai petunjuk hidup. Inilah bahayanya ketika iman mulai pudar dan akhirat sudah dianggap jauh. Teman-teman semua, mari kita saling mengingatkan. Jika kita ingin berdakwah, ingin menyampaikan pesan agama melalui media sosial, itu sangat baik, bahkan bisa menjadi pahala jariah untuk kita. Tapi ingatlah batasannya. Jangan sampai kita berdakwah tapi malah menghina yang suci. Jangan sampai niat baik kita disampaikan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang salah. Saya pribadi bukan orang yang sempurna. Saya pun masih banyak belajar. Tapi ketika melihat hal seperti ini, hati saya merasa perlu bersuara. Karena agama ini bukan mainan. Neraka itu bukan adegan drama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah, menjaga lisan, menjaga karya kita, dan membimbing kita agar selalu berada di jalan yang lurus. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.